Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Restoran Juti, Stasiun Meteorologi Bandara Ahmad Yani Semarang dalam briefing cuaca penerbangan online untuk hari ini berlaku tanggal 19 Desember 2023 untuk ketinggian flight level 1000 hingga flight level 34.000. Oke, next yang pertama untuk penerbangan rendah ataupun penerbangan heli ataupun juga untuk penerbangan pesawat-pesawat kecil, terutama untuk wilayah Semarang area dan hingga sekitar Pulau Jawa. Dari ketinggian flight level 1000 hingga flight level 10.000. Yang pertama untuk flight level 1000, arah angin akan didominasi dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 20 knot. Ini terutama untuk di wilayah Pantura bagian utara, Pantura bagian barat ya. Kemudian naik lagi di flight level 3000-nya, angin didominasi dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 20 knot, terutama yang agak sedikit kencang ini di selatan Pulau Jawa serta di bagian barat wilayah Banten. Naik lagi di flight level 5000, arah angin akan didominasi dari arah selatan dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 15 knot. Ini terutama yang agak sedikit kencang di wilayah utara Jawa Timur. Kemudian naik lagi di flight level 10.000-nya, angin akan didominasi dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 15 knot. Yang agak sedikit kencang ini ada di wilayah selatan Banten dan Jawa Barat. Next, aerodrome forecast untuk hari ini berlaku dari jam 00 hingga jam 24 UTC nanti. Secara umum, arah angin akan bertiup dari arah tenggara 140 derajat dengan kecepatannya 3 knot. Kemudian visibility-nya 7 kilo ataupun 7.000 meter dengan tingkat kerawanannya sekitar 1.400 feet. Kemudian ada perubahan secara becoming setelah jam 04, itu perubahan arah angin dan kecepatannya menjadi 340 atau dari utara dengan kecepatannya 10 knot. Next, medium level sequence jam 06 UTC, ini terlihat bahwasannya pertumbuhan awan CB sepertinya akan terkonsentrasi di wilayah Sumatera bagian pesisir timur dan juga sedikit di pesisir baratnya Padang, serta juga di Kalimantan secara menyeluruh dari tengah hingga ke timur, serta di Sulawesi secara menyeluruh, Maluku secara menyeluruh juga, dan juga wilayah Papua bagian tengah hingga ke timur. Kemudian masih ada dampak gangguan erupsi Gunung Semeru. Kemudian juga ini freezing levelnya ada di ketinggian 16.000 hingga 16.000 hingga 17.000 feet ya. Next, ini untuk penerbangan pesawat-pesawat menengah, terutama untuk ke wilayah utara ataupun timur laut seperti Kalimantan, Sulawesi, dan juga ke timur untuk wilayah Bali, NTT, ataupun ke Surabaya. Secara umum dari ketinggian flight level 5.000 hingga flight level 24.000. Yang pertama untuk flight level 5.000, arah angin akan didominasi dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 15 knot. Kemudian suhu luar ruangannya akan berkisar antara 18 hingga 19 derajat Celcius. Nextnya di flight level 10.000 ke arah utara dan timur, arah kecepatannya didominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 20 knot. Ini terutama untuk di wilayah daerah NTT agak sedikit lebih kencang. Kemudian suhu ruangannya berkisar antara 9 hingga 11 derajat Celcius. Nextnya di flight level 18.000, angin akan berubah ini dari arah utara hingga ke selatan. Dari arah utara hingga sedikit ke selatan dengan kecepatan yang berkisar 5 hingga 10 knot. Kemudian suhu luar ruangannya sudah berubah menjadi minus 1 hingga minus 3 derajat Celcius. Nextnya di flight level 24.000 ke arah utara ke arah timur, arah angin akan didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 15 knot. Kemudian suhu luar ruangannya berkisar antara minus 13 sampai dengan minus 14 derajat Celcius. Next, aerodrome forecast
ke arah utara, ke arah Kalimantan dan juga Sulawesi. Ini di sebelah kiri bisa dilihat ada Wagi, WAGG, kemudian WALL, WAE, WAO, IO dan WIOK, serta ke arah timur Surabaya dan Bali. Nextnya untuk penerbangan di level high dari ketinggian 18.000 sampai 34.000, terutama untuk penerbangan ke arah barat, wilayah Jakarta, Jawa Barat, serta sebagian Sumatera bagian selatan. Yang pertama untuk flight level 18.000, arah angin di wilayah barat itu didominasi dari arah tenggara hingga ke selatan dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 10 knot, kemudian suhu ruangannya sudah minus jadi minus 3 hingga minus 4 derajat Celcius. Next, di flight level 24.000-nya, arah angin ini didominasi dari arah timur hingga ke arah dari arah utara hingga ke timur dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 10 knot, kemudian suhu luar ruangannya minus 12 sampai dengan minus 13 derajat Celcius. Next, flight level 30.000, arah angin ini sepertinya dari arah timur dengan kecepatan yang berkisar 5 hingga 20 knot, terutama ini untuk di wilayah Selat Sunda agak sedikit lebih kencang. Kemudian suhu luar ruangannya itu berkisar antara minus 27 hingga minus 28 derajat Celcius. Next, yang terakhir, flight level 34.000, arah angin ini didominasi dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatannya masih sama 5 hingga 20 knot dan ada yang sedikit kencang di wilayah Selat Sunda dan selatan atau di wilayah Lampung. Kemudian suhu ruangannya berkisar antara minus 38 sampai dengan minus 40 derajat Celcius. Berikutnya ada forecast ke arah barat, ini ada Tower Cengkareng, kemudian Halim, Batam, dan juga ini alternate untuk kembalinya, ada juga WIPP, Palembang, dan itu demikian. Nextnya high level CQX untuk jam 06, tidak jauh beda dengan di mediumnya, 06-nya, pertumbuhan awan CB sepertinya akan di level atas, terkonsentrasi hingga di wilayah Sumatera hampir menyeluruh dari utara hingga ke bagian selatan, kemudian Kalimantan secara menyeluruh, tengah hingga ke selatan juga, serta di wilayah Sulawesi di bagian barat, Maluku menyeluruh, Papua juga menyeluruh. Serta masih ada gangguan dampak erupsi Gunung Semeru dan juga Gunung Bengkono. Next, di high level CQX jam 12, nggak jauh beda, hampir sama di wilayah Sumatera, dari tengah hingga ke selatan, kemudian menyeluruh Sulawesi dan Kalimantan, serta Maluku menyeluruh, dan juga Papua. Dan masih juga berdampak ini untuk erupsi Gunung Bengkono serta juga Gunung Semeru. Next adalah citra satelit jam 7 pagi ini. Yang berwarna merah ini menandakan pertumbuhan awan-awan cumulus yang akan nantinya dalam beberapa jam ke depan, 1 sampai 5 jam ke depan akan berubah menjadi awan-awan konvektif ataupun awan cumulus nimbus. Ini nampaknya banyak terkonsentrasi di wilayah Sumatera bagian timur dan pesisir baratnya, serta di utara Pulau Jawa dan juga di Kalimantan dikelilingi ini, kemudian juga di sebelah timur Sulawesi dan di wilayah Papua ini seperti yang menyeluruh, dan juga ini di wilayah NTT Kupang ada pertumbuhan sepertinya siklonik. Kemudian ini yang terakhir, vulkanik ice story untuk Gunung Semeru berlaku untuk pagi ini hingga tengah malam nanti. Yang pertama untuk pagi ini berdampak dari surface hingga flight level 15.000. Debu vulkaniknya ini akan bergerak ke arah barat dengan kecepatannya 5 knot ke arah barat. Kemudian untuk siang nanti hampir sama, ke arah barat juga poligonnya, penyebarannya. Dan juga di sore ataupun malam nanti masih sama ke arah barat, dan juga hingga tengah malam nanti masih sama penyebarannya ke arah barat. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan untuk briefing online hari ini. Stay baik, stay healthy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.